Oke, inilah dia kelompok 7 yang akan jalan ya, yang akan berjalan, yang akan membuat tugas tentang bagaimana Kota Tanjung Pinang ke depan supaya terutama kota wisata supaya bisa maju dan perekonomian masyarakat menjadi lebih pesat lagi. Karena kita lihat sekarang perekonomian di Kota Tanjung Pinang, terutama di Kota Lama itu sangat menurun daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut guys perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presyadan Pratiwi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. NIM 19102038. Adapun dan perkenalkan 3 rekan saya. Yang pertama, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deriansah, NIM 19102026. Perkenalkan, nama saya Saharim, nomor induk mahasiswa 19102060. Perkenalkan, nama saya Sahadan Wah, NIM 19102061, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas karyawan. adapun podcast yang telah kami buat selain menjadi tugas dari dosen pembimbing, juga menjadi acuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Sahdan Puan. Kepada Sahdan kami persilakan. Masuk ke sebuah waktu. Itulah yang akan kita rasakan saat menjelajahi kawasan Kota Lama, kawasan Tanjung Pinang, yaitu bangunannya yang bercat rusak, berjajar di sepanjang jalan. Tampakannya yang mirip antara satu sama lain, lorong-lorongnya yang terbentuk antara dari toko-toko lain tampak lengang. Tak banyak orang yang lewat pagi itu, meski kepadatan pengunjung tak begitu terasa, tapi suasana di sekitar kawasan tersebut masih terasa degradasinya. Roda kehidupan tetap berputar meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Bagi mereka yang asli Tanjung Pinang atau pernah di kota ini semasa kecil, setiap sudut kawasan ini pasti membawa memori tersendiri. Kenangan diajak jalan-jalan oleh orang tua di sekitar pasar, lalu membeli makanan kesukaan, langsung muncul gitu saja menyusuri jalan kawasan Kota Lama ini. Masih banyak toko-toko di kawasan ini yang menjual barang-barang yang sama mereka jual sejak puluhan tahun silam. Mulai dari barang-barang kebutuhan pokok, ikan yang mereka jual sejak puluhan tahun silam, hingga mainan anak-anak, juga ada pun demikian dengan kedai makanan di kawasan ini. Rasanya sejak puluhan tahun yang lalu juga tetap sama, apa yang mereka jual dan apa yang dipesan orang juga tak banyak yang berubah. Dahulu kawasan ini ramai karena dekat dengan pelabuhan. Banyak pedagang yang membuka kios dan akhirnya pasar pun tercipta. Perlahan-lahan perkampungan juga mulai terbentuk di sekitarnya. Banyaknya etnis berinteraksi di kawasan ini. Cina, Melayu, India, Arab saling menjalin relasi, baik dalam hubungan di bidang perdagangan maupun kemasyarakatan. Akibatnya, hubungan harmonis tercipta di antara etnis-etnis ini. Tak ada mayoritas, yang ada hanyalah akulturasi di semua ini, baik dari segi kebudayaan, kuliner, maupun kehidupan sehari-hari di depan tokonya. Para tauke atau juragan yang duduk dengan setia menanti pembeli. Meski zaman berganti, mereka tetap percaya pembeli akan datang. Karena kesetiaan tak akan bisa dibeli dengan uang. Pelanggan yang setia adalah aset yang harus dijaga. Kawasan Kota Lama dahulu merupakan bagian penting dalam sejarah pembentukan dan perkembangan Kota Tanjung Pinang. Kota Lama merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan pemerintahan pada masa kolonial Belanda. Ekonomi dan pusat kegiatan pemerintahan pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, Kota Lama dikenal sebagai pelabuhan yang sangat ramai dan didatangi oleh pelaut dan pedagang. Kita ketahui bersama hiruk-pikuknya pasar lama Kota Tanjung Pinang pada zaman ke zaman banyak perubahan yang salah satunya adalah
berubahnya para pedagang yang dulu ruko-ruko ramai diisi dengan pedagang serta banyaknya pedagang para pembeli membuat Kota Lama, Kota Tanjung Pinang menjadi hidup dan akan. Tetapi setelah berkembangnya kawasan perkotaan Tanjung Pinang, maka pasar di Kota Tua banyak ditinggalkan oleh para pedagang dan pembeli. Ditambah lagi dengan pengelolaan pasar yang tidak jelas tujuannya. Pada kesimpulan ini, kelompok kami ini mahasiswa dari Institut Raja Haji Tanjung Pinang ingin meneliti permasalahan yang timbul di Kota Lama Tanjung Pinang, karena kita berharap Kota Lama Tanjung Pinang menjadi ikon dan sejarah pusat perkembangan ekonomi rakyat. Di Kota Lama banyaknya sejarah-sejarah berdirinya Kota Tanjung Pinang, tetapi masih belum bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah Tugu Proklamasi Lorong Bintan yang awalnya dulu merupakan kantor pemerintahan jalan mereka yang merupakan pusat perekonomian di Kota Tanjung Pinang. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk diteliti dan dipelajari mengapa timbul permasalahan-permasalahan sehingga Kota Lama ditinggalkan oleh masyarakat dan para pedagang. Menurut survei yang telah kami lakukan pada kesempatan selama studi lapangan, pada pagi hari ini kami mendapatkan banyak sekali berbeda-beda pendapat antar pedagang. Contoh salah satunya pendapat terhadap lorong wisata. Menurut narasumber pertama, Pak Sapri, toko sepatu, beliau mengatakan bahwasanya di lorong sepatu terlihat biasa saja meskipun tahun berganti tahun, apalagi pada masa pandemi sangatlah sepi. Berbeda sebelum masa pada pandemi, masih ada juga pengunjung yang datang. Menurut narasumber yang kedua, Pak Haji Nazar, toko Al-Quran, beliau berpendapat bahwa pasar Kota Lama ingin kembali seperti semula sebelum adanya masa pandemi. Menurut narasumber yang ketiga, Ibu Epi, toko baju, beliau berpendapat bahwa adanya PPKM level 3 mematikan pencaharian yang bagi pedagang di pasar Kota Lama. Ibu Desta, aksesoris, berpendapat sebelumnya ada pandemi, pelanggan begitu meningkat. Banyak perbedaan yang telah terjadi karena adanya pandemi, karena berkurangnya pelanggan. Menurut Ibu Palen, konter HP, menurut beliau tokonya ingin lebih maju dan berkembang dari yang sebelumnya. Menurut Pak Atong, kedai kopi, menurutnya dia sudah berjualan dari muda sampai tua seperti sekarang. Memang banyak perubahan dari tahun ke tahun. Dulu orang di pulau banyak singgah di kedai kopinya, serta orang wisatawan ramai karena pusat kota hanya di Jalan Merdeka. Tapi sekarang pengunjung sudah kurang karena adanya pandemi, pelanggan menjadi sepi. Menurut Bapak Fajar, toko emas, sekarang barang semuanya naik dan berimbas dengan harga emas. Dengan adanya PPKM ini, maka para pedagang emas sangat terasa sekali karena orang banyak yang jual daripada yang membeli. Adapun kesimpulan daripada kelompok kami adalah yang pertama, kita mengadakan revitalisasi bangunan-bangunan yang nampak rusak sehingga memberi warna dan corak yang indah sehingga menarik bagi pengunjung dan pendatang yang melihat Kota Lama menjadi kota yang sangat indah yang sesuai dengan corak dan budaya Melayu. Yang kedua, kita harus mengadakan tour ataupun membuat paket-paket tour yang yang harus ada guide-nya, yaitu segala travel itu kita arahkan untuk membuat paket-paket sehingga mereka bisa menyinggahi Kota Lama
agar Kota Lama tidak mati dan banyak pengunjung-pengunjung yang ada di situ. Dan yang ketiga adalah menyiapkan UKM, yaitu bazar dan stand-stand, sehingga kehidupan malam, kehidupan Kota Lama pada malam hari itu tidak sesepi yang sekarang ini. Konsep yang kami tawarkan adalah merevitalisasi seluruh bangunan dan membuat tour, dan yang ketiga adalah membuat UKM. Itu adalah tugas daripada pemerintah daerah dan tugas dari kami selaku agen sosial kontrol dan agen sosial perubahan dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari podcast ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.